Hai, halo. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya di ruang sederhana nih, di ruang siniar, di mana kita bisa berbincang-bincang dengan seseorang, di mana kita bisa mendapatkan informasi dari SMK di Sumarmo ini. Nah, kedatangan tamu istimewa pada saat ini di kesempatan yang berbahagia ini dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat berjumpa Bapak Arianto. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di ruangan ini di sela-sela kesibukan Bapak. Ya, dan kita akan menggali beberapa informasi dari Bapak mengenai kesiswaan yang saat ini dibidangi oleh Bapak Arianto. Ya, Pemirsa, ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Arianto yang ada beberapa pertanyaan Bapak untuk itu. Yang pertama, kesiswaan ini membidangi apa saja, Bapak? ya, terima kasih Pak Catur. Untuk kali ini saya membidangi kesiswaan, yang mana tahun kemarin saya menduduki Humas, dan sebelumnya saya kira-kira 20 tahun di kurikulum. Ini sebagai hal yang baru bagi saya. Untuk kesiswaan itu membidangi antara lain yang pertama adalah OSIS dengan segala kegiatannya, kemudian pramuka, dan berkolaborasi dengan kurikulum berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekskul, ekstrakurikuler. Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai kesiswaan itu membidangi apa saja. Jadi dari ada OSIS, kemudian ada pramuka, keagamaan, kemudian bersinergi dengan kurikulum, yaitu untuk kegiatan ekstrakurikulernya, yang dimana itu untuk mendukung sikap daripada siswanya. Ya, Bapak Arianto, ya ini sesepuh di Adi Sumarmo ini, maka tadi disampaikan 20 tahun itu membidangi kurikulum ya Pak. Betul. Ini tahun yang pertama membidangi yang baru di bidang kesiswaan. Nah, untuk itu Pak, dari visi misi yang episode kemarin kita berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah itu ada visi misi. Nah, dari itu pastinya ada yang ingin dicapai dari hasil yang ingin dicapai itu sesungguhnya apa dari bidang kesiswaan ini? Iya, tentu saja kami ada hal yang harus kita capai. Itu adalah untuk membentuk karakter, untuk membentuk sikap yang disiplin, jujur, tanggung jawab, sehingga nanti lulusan SMK Adi Sumarmo itu diharapkan bila mana siswa itu ingin ke TNI Polri ataupun ke industri-industri yang sifatnya itu nasional maupun untuk berwirausaha, harapannya bisa mendukung. Ya, jadi tujuannya adalah mendukung ketika itu ya kemarin itu ya kita punya BMW itu ya Pak ya, untuk mendukung bila mana siswa ingin melanjutkan kuliah ataupun bekerja maupun wirausaha gitu ya Pak. Nah, itu untuk mendukung itu semua kegiatannya. Itu hasil yang ingin dicapai. Tentu dari hasil yang ingin dicapai ini tentu saja kan tidak mudah ya. Ada faktor-faktor yang mungkin menjadi kendala di kesiswaan di SMK ini khususnya gitu. Maka itu kita juga ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi untuk bidang ini, Pak. Ya, tentu saja semua pasti ada kendala. Ya. Untuk kendala yang saat ini kami hadapi adalah satu, itu adalah motivasi peserta didik atau siswa yang bervariatif. Ya. Jadi ada yang punya motivasi kuat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang motivasinya lemah. Nah, untuk itu kita ingin membangkitkan dari motivasinya yang lemah tersebut untuk bisa menjadi lebih kuat. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah masih diperlukannya penambahan sarana prasarana untuk banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di SMK Adi Sumarmo. Kemudian kendala yang ketiga adalah dukungan dari orang tua. Ada sekian persen itu yang orang tua itu agak keberatan untuk melepas siswa atau putranya untuk kegiatan-kegiatan di sore hari. Demikian, Pak. Ya, tentu dari kendala-kendala ini kita akan mencoba untuk membenahi gitu ya Pak. Mencoba untuk membenahi bagaimana caranya. Kenyataannya adalah bahwa siswa itu
macam-macam ya Pak, macam-macam mengenai hobi, bakatnya. Kita tidak mungkin bisa menampung semuanya itu. Tidak bisa, tetapi setidaknya sudah berapa persen Pak untuk mendapatkan bisa apa ya istilahnya mewadahi mereka di bidang ekstrakurikuler. Kira-kira pencapaiannya itu sudah berapa persen? Ya kalau untuk diukur berapa persen, mohon maaf terus terang kami Belum belum bisa. mengadakan survei ya. Tapi dari partisipasinya cukup Lumayan membanggakan, bagus gitu ya. namun masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Bahkan tentu saja di bidang ekstrakurikuler ini tentu saja anak-anak itu bersemangat karena memang ada prestasi yang dicapai dari siswa Adi Sumarmo ini Pak. Jadi apa saja, misalnya Bapak menyebutkan apa saja kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini? Ya, kegiatan ekstrakurikuler itu cukup banyak, yaitu satu pramuka, yang kedua seni musik, ada band, ada hadroh, ada dangdut. Nah, itu cukup sangat menarik bagi peserta didik. Kemudian yang berkaitan dengan olahraga itu ada futsal, ada bola voli, dan yang berkaitan dengan kepramukaan ada PKS, PMR. Di luar itu masih ada kegiatan setir mobil. Nah, dan untuk kegiatan jeda semester kita biasanya juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kalau sekarang banyak marak itu e-sport itu, e-sport. Nah, itu kita juga fasilitasi supaya anak-anak nanti itu bisa go internasional. Demikian pula untuk kegiatan modifikasi sepeda motor. Ada lomba-lomba kemarin. Iya, itu sudah 2 kali. Sudah dikonteskan 2 kali. Luar biasa ya. Jadi dari ekstrakurikuler itu kan macam-macam ya, ada bidang keolahragaan, keatletan itu ternyata ada prestasi yang sudah dicapai oleh siswa Adi Sumarmo itu apa saja Pak? Iya, prestasinya pernah SMK Adi Sumarmo menjuarai bidang olahraga panjat tebing nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ya? Iya. Wah, itu luar biasa. Dan itu tidak hanya 1, tapi beberapa ada putra-putri itu membawa nama SMK Adi Sumarmo sampai ke tingkat Provinsi Jawa Tengah juara 1. Kemudian di luar itu ada juga balap sepeda itu yang sangat fenomenal, itu sampai dengan tidak hanya domestik tapi sampai internasional. Kalau domestik biasa, jadi undangan tur-tur kemana-mana biasa. Tapi yang internasional pernah suatu ketika undangan dari negara Jepang. Dari Jepang. Itu langsung by name. Nah, itu luar biasa. Nah, kita punya siswa yang pula yang sekarang ini kita juga ada atlet andalan kita, yaitu balap sepeda dan sepatu roda. Luar biasa, kita punya atlet-atlet yang sudah istilahnya tidak hanya tingkat kabupaten dong ya, saya sudah tingkat nasional, bahkan ada yang internasional. Nah, sesungguhnya dari ini kan untuk mendukung kegiatan ini ada sarana prasarana tadi sudah disebutkan, masih juga berupa kendala. Tapi sesungguhnya kan untuk membiasakan ya Pak, tidak hanya untuk prestasinya, tetapi membiasakan diri supaya outputan itu nanti kita bisa mendukung ke arah BMW tadi. Nah, salah satunya untuk ini kan ke arah TNI dan Polri ya Pak. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ya, Pak. Begini Pak Catur, untuk ke arah TNI Polri itu standarnya kan kita juga sudah mempelajari. Ya. 1, ada ketentuan fisik. Ya. Kemudian juga ada non fisik. Betul. Ya. Itu juga hampir sama standarnya dengan industri-industri yang besar, misalnya seperti pertambangan. Kemudian untuk magang ke Jepang atau ke Korea itu mirip. Nah, itu antara lain yang mendukung sana ada 1, itu adalah untuk membudayakan atau membiasakan itu yang pertama, itu jalan harus di Greenland. Itu sesuai tuntutan dari industri. Itu sinergi dengan kurikulum ya Pak. Kemudian Daihatsu itu yang kedua, itu setiap pagi di SMK Adi Sumarmo itu ada kegiatan push up 10 kali ketika siswa melaksanakan apel pagi. Itu bukan suatu hukuman, tetapi itu suatu budaya agar supaya terbentuk peserta didik itu
badannya sehat, tegak, dan kuat. Agar supaya nanti ketika seleksi-seleksi secara fisik itu siswa kita bisa sudah siap diandalkan. gitu ya. Karena terbiasa Iya, ya. Jadi betul. tidak dididik untuk militer tetapi membiasakan diri supaya apa kita ini bisa lebih mempersiapkan diri siswa kita untuk di bidang kerja outputan kita gitu Pak. Betul. Nah, yang kita dapatkan hari ini luar biasa ya. Jadi ada Pak Arianto yang dimana kita bisa mendapatkan banyak hal. Tentu ekstrakurikuler ini untuk menunjang kebudayaan dan bagi sekolah ini merupakan kebiasaan, tidak hanya untuk prestasi gitu nih. Terima kasih Bapak Arianto. Saat ini kita mendapatkan informasi, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin harus berjilid ya, mungkin harus berjilid. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akan coba closing dulu ya, sebelum kita berpisah dengan pemirsa di saat ini. Mari Pak. Ya. Nanti kita akan closing seperti tadi, kita sudah berlatih bersama-sama. Mari Bapak. Mari. SMK bisa, SMK hebat, SMK Adi Sumarmo lebih bisa, lebih hebat. Terima kasih.